Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sampai ke pertemuan terakhir tentang bab eksponen, yaitu tentang logaritma. Logaritma secara umum ditulis, misalkan di sini ada A pangkat C sama dengan B, itu ekuivalen dengan A log B sama dengan C. Ini kita bacanya logaritma B dengan bilangan pokok A adalah C. A di sini disebut bilangan pokok logaritma atau basis, sedangkan B disebut yang dilogaritmakan. C itu hasil dari logaritma dengan syarat A harus lebih dari 0, A itu tidak boleh tidak sama dengan 0, dan B harus lebih dari 0. Sedangkan bilangan pokok 10 boleh tidak ditulis. Contoh yang boleh tidak ditulis itu bilangan pokok 10 log 100. Nah, sebenarnya di sini adalah basis 10. Berarti 10 log 100, 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Hasilnya sama dengan 2. Ada lagi log 1000. Berarti ini di sini harusnya ada basis 10 karena bilangan pokok 10 itu boleh tidak ditulis. Lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu ada 9. Yang pertama ada sifat logaritma perkalian. Jika ada P log A kali B, maka kita rincikan sebagai P log A ditambah P log B. Berarti jika ada perkalian akan berubah jadi penjumlahan. Dengan syarat basisnya itu harus sama. Berarti boleh pakai sifat yang pertama. Yang kedua, ada P log A per B atau sifat logaritma pembagian. Jika ada pembagian logaritma, maka bisa diuraikan menjadi P log A dikurangi P log B. Berarti kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian jadi penjumlahan, sedangkan untuk pembagian jadi pengurangan. Tapi ada syaratnya, pakai sifat yang pertama dan kedua itu basisnya harus sama. Kalau tidak sama berarti jangan pakai sifat yang A ataupun yang B. Yang C, di sini jika ada P log A pangkat N. Pangkat N di sini nantinya berubah ke depan. Jadinya N dikali P log A. Yang keempat atau D, jika ada A log B itu bisa diuraikan menjadi P log B per P log A. Contoh, misalkan ada 2 log 3. Berarti kalau kita pakai sifat yang D, ini akan berubah menjadi log 3 per log 2. Yang E atau sifat yang kelima, jika ada 1 per A log B, kita rubah menjadi B log A. Contohnya 1 per 2 log 3. Berarti perubahannya menjadi 3 log 2. Yang F, jika ada A pangkat N log A pangkat M. Berarti antara basis dengan yang dilogaritmakan angkanya sama. Berarti tinggal ambil M per N. Yang ketujuh, jika ada B pangkat N log A pangkat M. Nah, di sini untuk yang ketujuh, antara basis dengan yang dilogaritmakan itu angkanya berbeda. Karena di sini hurufnya pun berbeda, yang satu B, yang satu A. Berarti ambilnya M per N dikali B log A. Sifat yang ke-8, di sini sebagai catatan, jika
ada P log 1 itu maka sama dengan 0. Udah pasti jika P log 1 sama dengan 0. Dan P log P itu pasti sama dengan 1. 2 log 1 berarti pasti sama dengannya 0. 3 log 3. Ibaratkan P log P, berarti 3 log 3 itu sama dengan 1. Dan seterusnya. Untuk sifat yang terakhir, di sini ada A log B dikali B log C. Maka hasilnya tinggal A log C. Di sini ada contoh. Dengan menggunakan sifat logaritma, tentukan nilai dari soal-soal berikut. A ada 3 log 9, B ada 2 log 32, C ada 4 log 8, dan D 1/25 log 125. Sebenarnya untuk satu soal ini bisa memakai banyak sifat. Contoh, kita jawab yang A. Yang A itu ada 3 log 9. Kita pakainya sifat yang C yang berbunyi P log A pangkat N